Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Pernah gak sih kamu ada di posisi mencintai seseorang tapi di saat yang sama kamu juga takut kehilangan dirimu sendiri? Di usia yang katanya sudah waktunya serius, semua orang mulai bertanya, kapan menikah? Kapan menyusul? Seolah hidup punya garis waktu yang harus diikuti. Tapi bagaimana kalau hati belum siap? Gimana kalau cinta saja tidak cukup untuk menjawab semua keraguan? Hari ini kita akan masuk ke sebuah cerita tentang dua orang yang saling mencintai tapi berdiri di titik yang berbeda. Sebuah cerita tentang pilihan, tentang ketakutan, dan tentang keberanian untuk tetap bertahan. Sebelum lanjut, buat kamu yang sudah subscribe, aku doakan semoga segala urusan kamu dipermudah, hatimu dikuatkan, dan dilancarkan semua rencana baiknya. Dan buat kamu yang baru mau menekan tombol subscribe, semoga setiap langkahmu selalu dimudahkan, dipertemukan dengan hal-hal baik, dan apa yang kamu harapkan bisa segera terwujud. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tak pernah benar-benar sepi, hiduplah sepasang anak muda yang sedang berada di persimpangan hidupnya, Nadira dan Fairuz. Mereka bukan pasangan yang baru bersama, sudah hampir 4 tahun mereka menjalin hubungan, tumbuh dari sekedar saling kenal, lalu menjadi tempat pulang satu sama lain. Tidak ada kisah cinta yang terlalu mewah di antara mereka, tidak banyak kejutan, tidak banyak kata-kata besar. Tapi justru dari hal-hal sederhana itulah hubungan mereka bertahan sejauh ini. Nadira adalah perempuan berusia 23 tahun yang masih berusaha memahami hidupnya sendiri. Ia bekerja di sebuah toko kecil, menjalani hari-hari dengan terlihat biasa saja. Namun seringkali dipenuhi pikiran yang tidak pernah sederhana. Baginya, hidup bukan hanya soal hari ini, tapi juga tentang apa yang akan terjadi nanti. Dan itulah yang sering membuatnya ragu untuk melangkah. Berbeda dengan Fairuz. Fairuz adalah laki-laki yang terlihat lebih siap menghadapi masa depan. Ia bekerja dengan tekun, tidak banyak mengeluh, dan memiliki satu tujuan yang jelas sejak lama, yaitu menikahi Nadira. Baginya hubungan mereka bukan lagi sekedar cerita cinta remaja, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan sampai akhir. Selama ini mereka berjalan di arah yang sama, sampai akhirnya arah itu mulai terasa berbeda. Di usia mereka yang tidak lagi terlalu muda, satu persatu teman mulai melangkah lebih dulu. Bertunangan, menikah, bahkan membangun keluarga. Pertanyaan-pertanyaan sederhana mulai bermunculan dari orang sekitar. Pelan, tapi pasti mengubah cara mereka memandang hubungan ini. Serius mau dibawa kemana? Pertanyaan itu mungkin terdengar biasa, tapi bagi Nadira, itu seperti pintu yang memaksanya melihat sesuatu yang selama ini ia hindari. Tentang kesiapan, tentang masa depan, tentang keputusan besar yang tidak bisa diulang. Sementara Fairuz justru semakin yakin, dan tanpa mereka sadari, hubungan yang selama ini terasa cukup, perlahan berubah menjadi sebuah pilihan yang harus ditentukan. Melangkah atau berhenti. Dan di antara dua pilihan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh diam-diam di hati Nadira. Keraguan. Hari itu berjalan seperti biasa bagi Nadira, tapi entah kenapa perasaannya tidak benar-benar tenang. Sejak pagi ia beberapa kali mengecek ponselnya tanpa alasan yang jelas, seolah menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Menjelang sore, akhirnya pesan itu datang dari Fairuz. Nanti malam aku ke rumah ya, mau ngomong sesuatu. Isi pesan dari Fairuz. Singkat, jelas, tapi justru itu yang membuat Nadira berdiam lebih lama. Ia mencoba membaca pesan itu berulang kali, mencoba menebak maksud di balik kalimat sederhana tersebut. Biasanya Fairuz tidak seperti ini. Kalau hanya sekedar datang, ia akan bilang biasa saja, tanpa tambahan kata mau ngomong sesuatu. Kalimat itu terasa serius. Sejak saat itu, waktu seperti berjalan lebih lambat. Sepanjang sisa hari, Nadira tidak benar-benar fokus pada pekerjaannya. Tangannya tetap bergerak, melayani pembeli, merapikan barang, tapi pikirannya terus kembali ke pesan itu. Ada perasaan tidak nyaman yang perlahan muncul, bercampur dengan rasa takut yang belum punya bentuk. Malam pun tiba. Fairuz datang tepat seperti yang ia bilang. Penampilannya rapi, lebih rapi dari biasanya. Ia menyapa dengan sopan, bahkan terlihat sedikit lebih formal saat berbicara dengan orang tua Nadira.
Hal kecil yang seharusnya biasa saja, tapi bagi Nadira itu justru menjadi tanda bahwa malam ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Awalnya, percakapan berjalan ringan, tentang pekerjaan, tentang keadaan rumah, tentang hal-hal yang sering dibicarakan setiap kali virus datang. Tapi ada jeda-jeda aneh di antara kalimat-kalimat itu, seolah semua orang sedang menunggu suatu hal yang belum diucapkan. Dan sampai akhirnya, momen itu datang. Virus menarik nafas pelan, tangannya sempat saling menggenggam, lalu ia menatap ke arah orang tua Nadira dengan lebih serius dari sebelumnya. Suaranya tetap tenang, tapi ada gedaran kecil yang menunjukkan bahwa ini bukan hal mudah baginya. Ia menyampaikan niatnya, bukan sekedar ingin terus bersama, tapi ingin melangkah lebih jauh, menikah dengan Nadira. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya tidak sederhana. Ruangan terasa hening sesaat. Orang tua Nadira saling bertukar pandang, mencoba memahami keseriusan yang baru saja disampaikan. Tidak ada penolakan, tidak juga langsung menerima. Semua terasa menggantung di udara. Sementara itu, Nadira hanya terdiam. Ia duduk di tempatnya, berusaha tetap terlihat tenang. Bibirnya tersenyum tipis, kepalanya mengangguk pelan, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam dirinya, perasaan yang muncul justru berlawanan. Jantungnya berdetak lebih cepat, pikirannya penuh, dan untuk pertama kalinya, kata menikah terasa sangat nyata. Bukan lagi sekedar pembicaraan jauh, bukan juga sesuatu yang bisa ia hindari dengan candaan atau pengalihan. Sekarang semuanya ada di depan mata, dekat, terlalu dekat. Setelah percakapan itu selesai, suasana tidak langsung kembali seperti semula. Virus berpamitan dengan wajah yang sedikit lebih lega. Setidaknya ia sudah menyampaikan apa yang selama ini ia sampaikan. Baginya, ini adalah langkah besar menuju sesuatu yang pasti. Namun, bagi Nadira, malam itu justru menjadi awal dari kegelisahan yang lebih dalam. Ia masuk ke kamarnya tanpa banyak bicara, duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah lantai. Pikirannya terus berputar, mengulang semua yang baru saja terjadi. Bukan karena tidak mencintai virus, bukan karena ia tidak ingin bersama, tapi karena ia tidak yakin dengan dirinya sendiri. Ia mulai memikirkan banyak hal sekaligus tentang tanggung jawab, tentang perubahan hidup, tentang apakah ia sudah cukup dewasa untuk menjalani semuanya, tentang apakah ia bisa menjadi seseorang yang diharapkan setelah menikah nanti. Dan yang paling ia takuti, bagaimana jika ia tidak bahagia? Di luar sana semua orang mungkin melihat ini sebagai hal baik, sebuah langkah maju, sebuah hubungan yang akhirnya menuju tujuan yang jelas. Tapi di dalam hati Nadira, semuanya terasa seperti tekanan yang datang bersamaan. Sementara virus berjalan maju dengan keyakinannya. Nadira justru mulai mundur dalam diam, dan tanpa mereka sadari sejak malam itu, hubungan mereka tidak lagi berada di tempat yang sama. Karena sekarang, ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keberanian untuk memilih, melangkah, atau bertahan dalam keraguan. Sejak malam itu ada sesuatu yang berubah. Meski tidak langsung terlihat jelas, Nadira tetap menjalani harinya seperti biasa, tetap bertemu virus, tetap membalas pesan, tetap tersenyum saat mereka berbicara. Tapi di balik semua itu ada jarak kecil yang mulai tumbuh, halus tapi terasa. Ia jadi lebih sering diam, lebih banyak menghindari topik tentang masa depan, dan tanpa disadari, mulai menarik dirinya sedikit demi sedikit. Virus bukan orang yang tidak peka. Ia mulai menyadari perubahan itu dari hal-hal sederhana. Jawaban Nadira yang lebih singkat, tawa yang tidak lagi lepas, dan tatapan yang sering kosong saat mereka bersama. Awalnya ia mencoba mengerti, berpikir mungkin Nadira hanya butuh waktu. Tapi semakin hari, rasa tidak tenang itu justru semakin besar. Apa yang ia anggap sebagai langkah maju ternyata tidak dirasakan oleh Nadira. Tekanan pun mulai datang dari arah lain. Orang tua Nadira yang awalnya hanya mendengar, kini mulai bertanya lebih jauh. Bukan memaksa, tapi cukup untuk membuat Nadira merasa terpojok. Pertanyaan tentang kesiapan, tentang kapan, tentang keseriusan, semuanya datang hampir bersamaan. Hal-hal yang sebelumnya hanya ada di pikirannya, kini menjadi suara nyata yang tidak bisa ia hindari.
Di sisi lain, Virus mulai kehilangan kesabarannya, bukan karena ia ingin memaksa, tapi karena ia merasa berjalan sendirian. Ia sudah mengambil langkah besar, membuka jalan, menunjukkan keseriusan, tapi yang ia dapat justru diam dan keraguan. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan, apakah Nadira benar-benar ingin bersamanya atau hanya bertahan karena sudah terlalu lama. Besoknya, Virus mengajak Nadira bertemu, bukan seperti biasanya. Tidak ada candaan pembuka, tidak ada obrolan ringan. Dari awal suasana sudah terasa berbeda. Lebih tegang, lebih serius, seolah mereka berdua sama-sama tahu bahwa pembicaraan ini tidak bisa dihindari lagi. Virus tidak langsung marah, justru ia terlihat lelah. Ia mencoba berbicara pelan, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Nadira berubah? Kenapa ia merasa seperti dijauhkan? Kenapa setiap kali membahas masa depan, Nadira selalu menghindar? Pertanyaan-pertanyaan itu keluar satu persatu bukan dengan emosi, tapi dengan kejujuran yang selama ini Virus tahan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi menghindar. Dengan suara yang pelan, tapi bergetar, ia akhirnya mengatakan apa yang selama ini ia simpan sendiri. Bahwa Nadira belum siap, bahwa Nadira takut, bahwa semua ini terasa terlalu cepat, terlalu besar, dan terlalu berat untuk ia jalani sekarang. Bukan karena ia tidak mencintai Virus, justru karena ia takut cinta itu tidak cukup untuk membuat semuanya berjalan dengan baik. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat semuanya runtuh. Virus terdiam, ia tidak marah, tidak juga langsung membalas. Tapi dari caranya menatap terlihat jelas bahwa ia terluka. Selama ini ia pikir mereka hanya butuh waktu, tapi kenyataannya mereka berada di dua tempat yang berbeda. Ia sudah siap melangkah, sementara Nadira masih bertahan di titik yang sama. Percakapan itu tidak berakhir dengan solusi, tidak ada keputusan, tidak ada kepastian, hanya dua orang yang sama-sama diam, dengan perasaan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Nadira dan Virus masih saling berhubungan, tapi hanya sekadar, pesan dibalas seperlunya, pertemuan semakin jarang, dan ketika mereka bertemu pun tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Yang tersisa hanya canggung dan jarak yang kini terasa nyata. Seolah-olah mereka masih bersama, tapi hati mereka sudah tidak berada di tempat yang sama. Sampai suatu malam, keputusan itu hampir benar-benar terjadi. Virus mengirim pesan panjang, bukan dengan emosi, tapi dengan kelelahan. Ia mengatakan bahwa ia sudah berusaha, sudah menunggu, tapi ia tidak bisa terus berjalan tanpa arah. Jika Nadira memang belum siap, mungkin ini saatnya mereka berhenti, memberi ruang yang lebih besar, bukan sekedar jarak, tapi benar-benar melepaskan. Dan saat membaca pesan itu, untuk pertama kalinya, Nadira merasa benar-benar takut kehilangan. Bukan lagi tentang kesiapan, bukan lagi tentang keraguan, tapi tentang satu hal yang tiba-tiba terasa jelas, bahwa tidak semua yang kita tunda akan tetap menunggu. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Nadira duduk sendiri di kamarnya, menatap ponsel yang masih menampilkan pesan terakhir dari Virus. Kata-kata itu sederhana, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya berpikir, ia benar-benar merasakan kehilangan yang selama ini ia takuti. Tanpa berpikir terlalu lama, Nadira akhirnya mengambil keputusan. Ia keluar rumah, malam itu juga, dengan langkah yang awalnya ragu, lalu semakin cepat. Tidak ada lagi waktu untuk menimbang, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi di balik ketakutan. Kali ini ia ingin jujur, bukan hanya pada Virus, tapi juga pada dirinya sendiri. Saat mereka bertemu, tidak ada banyak kata di awal, hanya dua orang yang saling menatap, membawa semua rasa yang selama ini tertahan. Nadira menarik nafas dalam, lalu akhirnya berbicara. Ia tidak ingin lagi menyembunyikan ketakutannya, tidak lagi berpura-pura kuat. Ia hanya mengakui semuanya, keraguannya, ketidakpastiannya, dan juga perasaannya yang tidak pernah berubah. Ia memang belum sepenuhnya siap, tapi ia tahu satu hal yang pasti. Ia tidak ingin kehilangan Virus. Virus terdiam cukup lama, luka itu masih ada, kekecewaan itu masih terasa. Tapi di balik semua itu, ia juga melihat sesuatu yang selama ini ia tunggu, kejujuran.
Bukan jawaban sempurna, bukan kepastian penuh, tapi keberanian untuk tetap bertahan meski belum siap sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdiri di titik yang sama. Bukan karena semuanya sudah pasti, tapi karena mereka memilih untuk tetap mencoba. Dengan perlahan, Virus mengeluarkan cincin yang dulu sempat tertunda. Kali ini tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, hanya sebuah pertanyaan yang lebih sederhana. Mau kita jalanin ini sama-sama? Pelan-pelan, kata Virus. Nadira menatap cincin itu, bukan lagi sebagai simbol keputusan besar yang menakutkan, tapi sebagai awal dari proses yang akan mereka jalani bersama. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Nadira mengangguk pelan. Dan malam itu, cincin itu akhirnya berpindah. Bukan di tangan seseorang yang sudah sepenuhnya siap, tapi di tangan dua orang yang memilih untuk saling menguatkan di tengah segala keraguan. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa siap kita saat memulai, tapi tentang dengan siapa kita berani menjalaninya. Sampai di situ kisah Nadira dan Virus. Kadang hidup memang tidak selalu tentang siap atau tidak siap, tapi tentang dengan siapa kita memilih untuk tetap bertahan meski semuanya belum sempurna. Nadira dan Virus mungkin belum punya jawaban untuk semua hal, tapi mereka memilih untuk berjalan bersama, pelan-pelan di tengah keraguan yang masih ada. Karena pada akhirnya bukan cinta yang sempurna yang kita cari, tapi seseorang yang mau tetap tinggal bahkan saat semuanya terasa tidak mudah. Terima kasih yang buat kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Semoga yang sudah subscribe, setiap langkahmu dimudahkan, rezekimu dilancarkan, dan semua doa-doa baikmu segera dikabulkan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.